Oke, Udah, Pak. udah bisa, Mbak. Langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Baik, kita bertemu kembali pada agenda 4 habituasi Latsar CPNS tahun 2023. Ya, apa itu agenda habituasi? Nah, ini adalah dasar hukumnya kita melaksanakan kegiatan Latsar. Nah, dalam agenda habituasi kita ada mata pelatihan namanya aktualisasi. Di dalam habituasi ini nanti kita akan mempelajari beberapa materi pokok, yaitu tentang konsepsi aktualisasi, pembelajaran aktualisasi, pembimbingan rancangan aktualisasi, evaluasi rancangan aktualisasi, pembekalan habituasi, aktualisasi di tempat kerja, laporan aktualisasi, pembimbingan pra-evaluasi aktualisasi, dan evaluasi aktualisasi. Dari hari ini kita akan bersama mungkin 2-3 bulan ke depan. Yang pertama, teman-teman nanti harus menyusun rancangan aktualisasi. Mungkin kita akan bertemu 2 kali coaching, kemudian setelah itu kita seminarkan. Selanjutnya, teman-teman akan mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak di tempat kerja selama 1 bulan, kemudian menyusun laporan aktualisasi, dan setelah itu kembali diseminarkan hasil dari aktualisasi Anda selama 30 hari di tempat kerja. Baik, ini kita lompati saja, kita langsung ke apa itu aktualisasi ya. Sebenarnya apa sih aktualisasi? Aktual berarti nyata, benar-benar terjadi dan sesungguhnya ada. Jadi aktualisasi memiliki pengertian suatu proses untuk menjadikan pengetahuan dan pemahaman yang telah dimiliki terkait substansi mata pelatihan yang telah dipelajari dapat aktual, nyata, terjadi sesungguhnya ada. Aktualisasi itu teori kita jadikan praktek, dari konsep menjadi konstruk dan gagasan menjadi kegiatan. Dalam kegiatan aktualisasi ini, kegiatan Anda hanyalah kendaraan, namun tujuan utama dari kegiatan aktualisasi ini adalah membangun habit atau karakter, kebiasaan Anda untuk mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Bagaimana keterkaitannya? Nanti silahkan dicermati sendiri ya untuk aktualisasi tersebut. Nah, sekarang kita akan masuk ke intinya ini ya. Alur pikir proses penyusunan rancangan aktualisasi. Baik, teman-teman. Apa hubungannya antara agenda 1, 2, 3, dan terakhir kita di agenda 4? Jadi agenda 1 ini, teman-teman bisa melihat warna kuning yang di layar. Ada identifikasi isu, deskripsi isu, tetapkan core isu, buatlah kalimat isu, temukan penyebab isu, dan carilah gagasan kreatif. Itu sudah kita pelajari di agenda 1 kemarin. Anda pasti sudah membuat identifikasi isu. Kita buat minimal 5. Selanjutnya, Anda deskripsikan isu dengan mencari data, fakta, penyebab, dampak, dan Anda harus bisa mengkaitkan dengan agenda 3. Selanjutnya, tetapkan core isu, yaitu dengan melakukan penapisan dengan menggunakan 2 alat, yaitu APKL dan USG. Apa itu APKL? Aktual, problematik, kekalayakan, dan layak. Apa itu USG? Urgent, seriousness, dan growth. Dari APKL, ada 5 isu yang kita analisis dengan APKL, kemudian menghasilkan 3 isu hasil dari APKL, kemudian kita masukkan ke analisis USG, sehingga diperoleh 1 isu yang kita sebut dengan core isu. Nah, core isu ini kalimatnya harus pernyataan negatif, singkat, jelas, fokus, lokus, dan ada waktunya. Ya, jadi ingat kalimat isu harus pernyataan negatif. Selanjutnya, nanti dibuat judulnya adalah menjadi pernyataan yang positif, gitu ya. Nah, untuk judul rancangan aktualisasi, selain mengubah kalimat negatif menjadi kalimat positif, juga masukkan inovasi Anda dalam judul tersebut.
Nah, setelah itu temukan penyebab isu dari core isu tadi. Penyebab isunya dengan menggunakan teknik fishbone atau yang bisa disebut dengan teknik duri ikan, ya, tulang ikan. Nah, dari fishbone ini kita tentukan dahulu indikator-indikatornya. Bisa mengambil 5M, man, machine, method, material, dan value. Dari ketiga indikator ini kemudian kita kaji dari beberapa indikator tersebut sehingga kemudian kita temukan sebenarnya isu apa yang menjadi prioritas, penyebab prioritas dari core isu yang kita tentukan tadi. Selanjutnya kita cari gagasan kreatif untuk menyelesaikan penyebab isu tadi. Nah, gagasan kreatif ini harus kita konsultasikan dulu ke mentor kita dan kita diskusikan dengan role model kita sehingga memunculkan gagasan yang pas untuk kita aktualisasikan nanti dan benar-benar dapat terlaksana di 30 hari masa habituasi di tempat kerja Anda. Kemudian setelah ide gagasan Anda tentukan minimal 5 ide, kemudian rumuskan ke tahapan kegiatan. Dari tahapan kegiatan tadi, kemudian Anda rumuskan lagi output-nya apa. Selanjutnya kaitkan dengan mata pelatihan agenda 3. Mata pelatihan agenda 3 kita tahu isinya tentang Smart ASN ya. Nah, di Smart ASN ini kita pelajari tentang literasi digital. Kaitkan dengan 4 literasi digital. Kemudian Anda perhatikan atau Anda jabarkan apakah dari kegiatan Anda itu memberikan kontribusi terhadap visi, misi, dan tujuan organisasi, dan kaji pula apakah kegiatan Anda itu bisa menguatkan nilai organisasi. Nah, dari serangkaian kegiatan ini, inilah yang kemudian kita susun menjadi rancangan aktualisasi. Jadi yang warna kuning itu adalah agenda 1, kemudian warna hijau adalah agenda 2, dan warna merah di sini adalah agenda 3. Inilah keterkaitan antara agenda 1, 2, dan 3. Baik, teman-teman silahkan sebelum masuk ke sistematika, nanti silahkan masing-masing untuk menulis kalimat core issue di chat ya. Jadi kita akan kaji masing-masing kalimat core issue yang sudah Anda temukan saat pembelajaran di agenda 1. Ya, silahkan mulai mengetik kalimat core issue Anda di chat. Nanti kita akan kaji satu persatu. Oke, baik. Dari pernyataan Mbak A, Mbak Ayu, di sini kalimat isunya sudah bagus. Ya, baik. Selanjutnya, setelah semuanya sudah, skor isu sudah benar, sekarang silahkan untuk membuat kalimat judulnya. Jadi kalau misalnya pernyataan negatifnya adalah kurang optimalnya, maka selanjutnya Anda ubah menjadi kalimat positif menjadi optimalisasi. Nah, jadi misalnya kurang optimalnya pengelolaan perpustakaan di SD A. Nah, ubah menjadi kalimat optimalisasi perpustakaan di SDA dengan menggunakan Senayan Slim atau menggunakan Inlist misalnya begitu ya, penggunaan Inlist dalam pengelolaan bahan pustaka di SDA. Nah, jadi masukkan ide inovasi Anda ke judul. Itu tambahan untuk dari core isu berubah menjadi judul. Jadi positif plus kalimat inovasi Anda, kata inovasi Anda. Nah, untuk kegiatan yang disusun itu harus mencakup POAC ya, planning, organizing, actuating, dan controlling. Dari kegiatan itu, dari perencanaan, kemudian ide-ide Anda nanti di kegiatan kedua, ketiga, keempat, selanjutnya yang kelima adalah monitoring dan evaluasinya akan seperti apa. Sehingga jelas capaian dari kegiatan Anda nanti, output-nya Anda tuangkan dalam kalimat penutup. Ya, jangan lupa juga dalam penyusunan abstrak, itu juga
menyebutkan hasil dari output Anda, begitu. Nah, nanti di saat LA, Anda juga harus menyampaikan rencana tindak lanjut. Rencana tindak lanjut dari rancangan yang Anda susun. Baik, selanjutnya seperti apa sistematika rancangan aktualisasi RA itu? Yang pertama adalah halaman judul, kemudian lembar persetujuan, lembar pengesahan, prakata. Di sini prakata nanti silakan diberi tanda tangan peserta, kemudian daftar isi, daftar tabel, daftar gambar. Kemudian untuk bab 1 itu terdiri dari gambaran umum organisasi yang di dalamnya ada dasar hukum organisasi, tugas fungsi organisasi, susunan atau struktur organisasi dan tata kerja, visi misi organisasi, tujuan organisasi, nilai-nilai budaya organisasi. Kemudian tupoksi jabatan peserta, kemudian role model. Selanjutnya pada bab 2, rancangan aktualisasi dan habituasi. Ada identifikasi dan deskripsi isu, ada analisis isu, ada analisis penyebab isu, ada dampak bila isu tidak diselesaikan, gagasan pemecahan isu, rancangan aktualisasi dan habituasi, jadwal rancangan aktualisasi. Kemudian daftar pustaka dan kurikulum vitae. Nah, baik. Sepertinya sudah cukup waktu pertemuan kita. Jadi silahkan dibuat rancangan aktualisasi Anda sesuai dengan sistematika rancangan aktualisasi. Kita ketemu lagi 7 hari ke depan untuk mempresentasikan hasil dari rancangan aktualisasi Anda. Kemudian 1 minggu kemudian rancangan aktualisasi sudah harus disusun dalam bentuk PowerPoint yang selanjutnya untuk siap diseminarkan. Oke, selamat menyusun dan terus semangat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.